Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini dengan judul Menghadapi Api. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan belajar firman-Nya dan juga kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan yang Tuhan berikan melalui Yesus. Sebaiknya kita berdoa sebelum memulai cerita kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk kesempatan belajar firman Tuhan. Kami undang Roh Suci untuk menerangi pelajaran ini agar kami mengerti dan menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, menghadapi api. Pelajaran sekolah sahabat kita diawali dengan sesuatu yang menakutkan. Dan kita belajar dulu ayat hafalan kita yang terdapat dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-28. Bunyinya seperti ini. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Jadi terpujilah nama Tuhan. Cerita ini diawali dengan, masih ingat, mimpi Nebukadnezar tentang patung yang besar, kepalanya dari emas, dada perak, perut dari tembaga, paha dari besi, dan jari-jari kaki dari tanah liat dan besi. Sebuah batu besar telah menimpa patung itu dan rubuh. Arti dari patung itu pun telah dinyatakan pada raja. Kepala emas adalah Nebukadnezar, kata Daniel. Tetapi Daniel tidak menyatakan bahwa semua adalah bagian dari Nebukadnezar, hanya kepala. Jadi Nebukadnezar merasa, buat apa hanya kepala? Saya harus membuat semua patung itu dari emas. Itulah kesombongan Nebukadnezar. Dia menyuruh orang membuat patung yang tinggi, setinggi 60 hasta. Bayangkan, 60 hasta. Dengan lebar 6 hasta. Patung itu didirikan di lembah Dura. Dan di sana Nebukadnezar mengundang semua wakil raja, pengusaha, penguasa, bendahara-bendahara, bangsawan-bangsawan, bupati-bupati, dan banyak kepala-kepala negara dari kerajaan-kerajaan lain turut serta dalam mempersembahkan peresmian dari patung itu. Semua datang, termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nebukadnezar menyatakan, apabila bunyi-bunyian dari trompet, dari kecapi, seruling, rebana, dan segalanya, bunyi-bunyian yang lain diperdengarkan, semua harus menyembah patung itu. Tetapi kalau orang yang melawan, ada ganjarannya, yaitu dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Sekarang apa yang terjadi? Trompet itu dibunyikan, musik-musik lain dibunyikan dengan nyaring. Sementara orang-orang mendengar musik itu, mereka sujud menyembah patung yang didirikan di lembah Dura yang luas itu. Semuanya tertunduk di hadapan patung itu. Dan sangat mengejutkan, ada 3 orang dari bangsa Ibrani
Mereka juga mempunyai kedudukan tinggi di kerajaan Babylon. Tidak mau tunduk kepada patung itu. Orang-orang dengan cepat memberitakan berita ini kepada Nebukadnezar. Sangat marah dia dan menyatakan, saya akan berikan kesempatan kedua. Kamu harus menyembah patung itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, katanya begini, sekiranya Tuhan mau kami dilepaskan dari api itu adalah rencana Tuhan. Tetapi kalau tidak, Nebukadnezar, raja yang agung, kami akan tetap setia kepada Allah kami. Kami tidak akan menyembah patung itu. Dengan sangat marah, Nebukadnezar menyuruh orang-orang memanaskan api itu 7 kali lebih panas. 7 kali lebih panas. Dan orang-orang yang sangat kuat dari panglima-panglima ajudannya disuruh mengikat mereka dan melemparkan ketiga orang itu ke dalam api yang besar, sangat panas. Kalian tahu, prajurit-prajurit yang melemparkan Sadrak, Mesak dan Abednego itu mati seketika di pintu dapur api itu. Herannya, ketiga orang ini dengan pendirian mereka yang tetap setia, tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. 3 orang katanya ada di dalam yang dilemparkan di dalam dapur api itu. Nebukadnezar tercengang. Ada 4 orang di sana dan 1 adalah seperti dewa. Apa sebenarnya yang terjadi? Allah mengirimkan Yesus sendiri menemani mereka dalam dapur api itu. Mereka tidak terbakar. Nebukadnezar menyuruh mereka keluar dari dapur itu. Dan dengan sangat heran, Nebukadnezar mengetahui bahwa Allah yang telah melepaskan mereka. Sekarang apa yang terjadi? Nebukadnezar mengakui kebesaran Allah dan menyuruh semua orang di kerajaannya untuk menyembah Allah yang hidup. Adik-adik, Tuhan melindungi Sadrak, Mesak dan Abednego dalam kesetiaan mereka. Kita juga akan dilindunginya. Kalau sekiranya kita pun mati di dalam kebenaran, ada kuasa Yesus untuk menemani kita, membangkitkan kita dari penderitaan kita. Biarlah pelajaran ini menolong kita untuk berdiri teguh di dalam kebenaran. Baiklah, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena cerita ini menguatkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Dalam lingkungan apa saja, kami tetap menyembah Allah yang hidup, yang bertahta dalam kerajaan surga. Allah yang dapat melepaskan kami dari segala bencana yang terjadi di dalam hidup ini dan melindungi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai sini pelajaran kita adik-adik. Salam jumpa.